Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Struktur teks diskusi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengenalan isu, merupakan suatu penjelasan awal mengenai topik atau masalah tertentu yang bersifat kontroversial, baik pro maupun kontra. Kedua, yaitu paparan argumen, biasanya meliputi argumen mendukung dan yang menentang. Kedua argumen tersebut harus menyertai sejumlah fakta, alasan, pengalaman, atau pendapat dari sumber-sumber tertentu yang mendukung argumen tersebut. Dan yang terakhir adalah simpulan, biasanya berisi rangkuman atau rumusan jalan tengah antara argumen yang mendukung dan yang menentang. Di dalamnya mungkin pula bisa disertai dengan saran-saran dari berbagai pihak. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks diskusi yang terbagi menjadi 6 bagian. Pertama adalah konjungsi pertentangan, merupakan kata hubung yang biasa menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, hingga paragraf dengan paragraf. Kata hubung di sini bersifat pertentangan. Contohnya, melainkan, sedangkan, akan tetapi, namun. Kedua, menggunakan kata hubung yang menyatakan alasan. Contohnya seperti sebab, karena, oleh karena. Ketiga, banyak menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan masalah atau fokus diskusi. Misalnya, fokus diskusinya mengenai global warming, maka kata yang sering muncul adalah atmosfer, suhu, gletser, dan fenomena. Keempat adalah kata persuasif, biasanya untuk mendapatkan persetujuan dari khalayak atau peserta diskusi lainnya. Contohnya, hendaknya, sebaiknya, perlu, diharapkan. Kelima, kata kerja mental yang biasanya menggambarkan keadaan suatu pemikiran atau perasaan seseorang. Contohnya, memikirkan, menganggap, menduga, dan merasa. Keenam, menggunakan kata evaluatif, berfungsi untuk menilai suatu fakta, keadaan, atau pendapat tertentu. Contohnya, logis, jelas, baik, konsisten, berantakan, tidak masuk akal, dan ngawur. Pada teks diskusi makan mie instan dicampur nasi, paragraf pertama terlihat berwarna merah. Hal tersebut menandakan bahwa paragraf itu termasuk ke dalam struktur dari pengenalan isu. Selanjutnya, pada paragraf kedua dan ketiga berwarna biru. Hal tersebut menandakan bahwa paragraf itu merupakan struktur dari paparan argumen. Bagian paparan argumen terbagi menjadi 2, yaitu argumen yang kontra dengan yang pro. Pada paragraf kedua dan ketiga termasuk ke dalam bagian argumen yang kontra. Argumen tersebut tentunya disertai dengan fakta, alasan, serta pengalaman yang terdapat pada paragraf kedua kalimat pertama, yaitu makan mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan resiko diabetes. Lalu pada paragraf ketiga kalimat terakhir, oleh karena itu lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Pada paragraf keempat juga termasuk paparan argumen, namun yang bersifat mendukung atau yang biasa disebut dengan pro. Hal tersebut terdapat pada paragraf keempat kalimat pertama, yaitu meski demikian banyak kalangan yang berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie instan dicampur dengan nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Lalu pada paragraf kelima ditandai dengan warna hijau. Hal tersebut menyatakan bahwa paragraf itu termasuk
masuk ke dalam struktur simpulan yang berisi rangkuman atas argumen mendukung dan yang menentang. Berikut ini adalah hasil dari menelaah ciri kebahasaan teks diskusi. Pada konjungsi pertentangan terdapat kata namun. Hal tersebut terbukti oleh kalimat yang terdapat di struktur simpulan paragraf kelima, yaitu namun kalau terlalu sering apalagi dijadikan sebagai kebiasaan, kita harus menghindarinya karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian, bagian kata penghubung yang menyatakan alasan terdapat kata oleh karena itu. Terbukti pada paragraf ketiga, yaitu oleh karena itu lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Selanjutnya terdapat kata teknis yang menjadi fokus pada teks diskusi ini berkaitan dengan diabetes, nutrisi, obesitas, lemak, dan insulin. Hal tersebut terbukti pada paragraf kedua dan ketiga yang merupakan bagian dari paparan argumen. Ciri kebahasaan berikutnya adalah perlu. Hal ini dibuktikan pada paragraf kelima. Kalau memang benar bahwa makan mie instan bercampur nasi memiliki resiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati mengonsumsinya. Lalu, pada kata kerja mental terdapat kata menghilangkan. Hal ini dibuktikan pada paragraf ketiga yang kalimatnya adalah selain dapat menghilangkan rasa lapar, mie instan juga bisa menghemat waktu. Terakhir, menggunakan kata evaluatif yaitu baik. Hal ini dibuktikan pada kalimat di paragraf ketiga dan paragraf kelima. Setelah kalian memahami dan mencermati video pembelajaran kali ini, silakan kerjakan tugas yang tertera di layar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.